Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Kali ini kita bakal fokus banget nih ke satu bagian penting dari materi yang pernah Anda share. Khususnya bagian 3 dari The Success Principles. Judulnya membangun tim sukses Anda. Tujuannya apa? Ya, kita mau bongkar bareng-bareng gimana caranya biar kita bisa fokus ke kekuatan unik kita, terus manfaatin dukungan orang lain biar suksesnya lebih cepat gitu. Siap ya? Iya, intinya di bagian ini kuat banget sih. Sukses itu jarang banget hasil kerja sendirian kan. Sumber ini ngajak kita mikir gimana caranya membangun sistem pendukung yang solid lah, biar Anda bisa fokus ke hal yang paling ngasih dampak. Ini soal percepatan lewat kolaborasi, gitu. Oke. Nah, langkah pertama yang disorot itu nemuin apa ya istilahnya kejeniusan inti Anda. Aktivitas yang Anda suka, jago, dan bikin semangat gitu. Ingat gak kutipan Malcolm Forbes yang bilang sukses itu ngikutin apa yang pengen kamu lakuin. Jadi ini bukan cuma soal kerja keras, tapi kerja cerdas di hal yang pas buat kita. Itu di prinsip 39 ya. Betul banget. Dan biar bisa benar-benar fokus di zona jenius itu, kuncinya ya delegasi. Itu dibahas detail di prinsip 41. Penulisnya ngasih saran proses total fokus buat ngidentifikasi tugas mana aja yang nyedot energi atau yang Anda nggak kuasai, terus ya udah kasih ke orang lain. Contohnya Raymond Aron, ini lumayan ekstrim sih, dia delegasiin semua urusan pindahan rumah pas dia lagi liburan. Tapi pesannya jelas banget, bebaskan waktu Anda secara radikal gitu. Wah, contoh itu emang kuat banget ya kesannya. Tapi mungkin banyak yang mikir, waduh delegasi kan mahal atau ribet. Gimana ya cara mulai yang realistis gitu buat orang yang baru mau coba delegasi ini? Pertanyaan bagus tuh. Mulai aja dari yang kecil tapi nyebelin buat Anda. Coba deh identifikasi satu tugas mingguan yang paling Anda benci atau sering ditunda-tunda. Bisa jadi urusan admin, scheduling, atau riset awal gitu kan. Cari tahu, ada nggak asisten virtual atau mungkin kolega junior atau bahkan anggota keluarga yang bisa bantu. Seringnya, apa yang Anda nggak suka, malah disenengin atau dikuasai orang lain loh. Kuncinya mulai aja dulu, rasain lega waktunya nambah. Masuk akal, masuk akal. Jadi setelah tahu fokus kita, terus mulai delegasi, langkah berikutnya ya bangun lingkaran pendukung yang pas kan? Prinsip 44, 45, 46 masuk di sini nih. Ada mentor, pelatih, kelompok mastermind. Tepat sekali. Sumber ini ngebedain peran mereka loh. Mentor itu prinsip 44. Kayak Norman Vincent Peale buat Les Brown dulu. Mereka bagi pengalaman, kebijaksanaan. Terus ada pelatih pribadi, prinsip 45. Bahkan CEO kayak Bob Nirdelli aja percaya ini penting. Fokusnya dorong kapabilitas maksimal Anda. Lalu, nah ini kelompok mastermind, prinsip 46. Konsep dari Napoleon Hill ini. Kumpulan orang suportif yang ketemu rutin buat tukar ide, saling jaga akuntabilitas. Ini bisa mempercepat banget pertumbuhan bareng. Kedengarannya sih ideal ya punya semua itu. Mentor, pelatih, mastermind. Tapi, bangun jaringan kayak gitu pasti butuh waktu sama usaha yang nggak sedikit ya. Ini bukan solusi instan kayaknya. Itu ya butuh komitmen. Tapi hasilnya, kata sumber ini, jauh lebih besar dari usahanya. Kalau grup mastermind gede dirasa susah, mungkin partner akuntabilitas 1 lawan 1 bisa jadi alternatif awal yang bagus. Intinya, cari orang yang udah nyampe di tujuan yang Anda pengen capai. Oke. Jadi udah punya fokus, udah mulai delegasi, udah bangun tim pendukung. Tapi tantangan berikutnya pasti ngejaga biar ini semua nggak buyar gara-gara gangguan dari luar kan? Ini nyambung ke prinsip 42 dan 43 soal bilang tidak. Nah, ini menarik nih, karena ada 2 lapis tidak yang dibahas di sini. Pertama, di prinsip 42, itu tidak buat gangguan sehari-hari. Yang receh tapi nyita waktu itu loh. Kedua, nah ini lebih strategis, di prinsip 43 itu berani bilang tidak ke peluang yang cuma baik, biar Anda bisa bilang ya buat peluang hebat yang benar-benar sejalan sama visi besar Anda. Contohnya Sylvester Stallone pas bikin film Rocky, itu klasik banget, dia nolak tawaran lebih gede dari produser yang nggak mau dia jadi bintang utamanya. Demi apa? Ya demi pertahanin visinya dia, meskipun budgetnya jadi lebih kecil. Ini soal milih sadar mana yang paling pas sama tujuan besar. Wah, keren ya ngeliat bilang tidak itu bukan cuma nolak gangguan, tapi jadi alat strategi milih peluang juga. Nah, setelah semua strategi eksternal ini, fokus, delegasi, tim, jaga batasan, ada satu lagi sumber kekuatan yang disebutin.
Bener banget. Sumber dari dalam diri Anda sendiri, prinsip 47. Inquire within, atau ya, bertanya ke dalam diri. Ini soal ngasah dan percaya sama intuisi Anda. Praktek kayak meditasi gitu disebut bisa mempertajam ini. Contohnya Madeline Balletta, pendiri Be Alive. Dia dapat ide brilian buat iklan radio lewat doa pas perusahaannya hampir bangkrut. Itu nunjukin betapa kuatnya kebijaksanaan internal ini kalau kita mau dengerin. Rasanya ini melengkapi gambaran besarnya ya. Jadi, arsitektur tim sukses Anda itu mencakup fokus tajam ke kejeniusan inti, Ya. terus berani delegasiin yang lain, bangun lingkaran mentor, pelatih, rekan yang solid, Betul? jadi penjaga gerbang fokus Anda dengan bilang tidak secara strategis, Ya. dan terakhir, nyelarasin semua itu sama intuisi Anda. Lengkap ya? Dan kenapa sih rangkaian ini penting banget buat Anda pahami? Karena ini bukan sekedar tips produktivitas biasa loh, ini semacam cetak biru buat membebaskan sumber daya Anda yang paling berharga, waktu dan energi mental. Dengan nerapin ini, Anda bisa keluar dari jebakan sibuk ngerjain hal yang salah dan bisa fokus ke aktivitas yang ngasih dampak dan kepuasan paling gede. Oke, sebagai penutup nih, mari kita bawa ini ke langkah praktis buat pendengar. Coba deh Anda renungkan sebentar. Dari semua elemen tim sukses yang kita obrolin tadi, ada nggak sih satu peran pendukung yang belum Anda punya tapi bisa Anda cari minggu ini? Atau ada nggak satu tugas nyebelin yang bisa Anda lepasin dari pundak Anda mulai minggu ini juga? Demi ngasih ruang lebih buat kejeniusan inti Anda bersinar. Coba dipikirin ya.